Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati yaitu Pak Halipi selaku dosen budaya organisasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu saya sendiri, nama saya Oki Pratama Indrawan dengan NIM 11231063. Izinkan saya untuk membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu yang dimana di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dosen Universitas Islam Makassar atau UI yang disingkat dengan UIM Al-Ghazali dengan Kasir Swalayan. Di dalam video ini saya akan membuat sebuah video dan juga saya akan memaparkan bagaimana sih budaya organisasi yang terikat di dalam sebuah universitas dan juga di dalam sebuah perusahaan retail. Yang akan saya bahas mengenai sebuah studi kasus yang sudah viral belakangan ini. Dan untuk membuat videonya saya buat dalam kurang lebih 25 menit dalam satu tag video. Jadi langsung saja kepada pembahasannya. Jadi beberapa minggu terakhir di media sosial di Indonesia diramaikan oleh sebuah peristiwa yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar, Al-Ghazali dengan seorang kasir swalayan. Peristiwa ini dengan cepat menyebar luas dan menjadi konsumsi publik karena terekam kamera dan memicu berbagai reaksi masyarakat. Banyak pihak memberikan komentar, baik yang membela dan juga maupun yang mengkritik, tanpa sepenuhnya memahami konteks dan nilai-nilai yang melatar belakangi perilaku para pihak yang terlibat. Jika ditinjau lebih dalam, kasus ini tidak hanya dapat dilihat sebagai konflik personal, melainkan juga sebagai cerminan dari budaya organisasi dan nilai-nilai yang melekat pada individu sebagai bagian dari institusi tertentu. Jadi ini adalah sebuah video atau sebuah gambaran atau ilustrasi di mana dosen ini ya jadi di dalam ceritanya ini ya di dalam cerita atau di dalam konteks video tersebut di mana si dosen dari ceritanya tuh ada antrian dan dia sedang pergi ke suatu retail atau suatu minimarket. Nah, ketika dia ingin melakukan transaksi pembayaran, dia tidak menunggu antrian sebagaimana standar daripada perusahaan retail tersebut. Nah, berikut ini lihat dari gambarnya ini melalui CCTV, si dosen ini dia awalnya tuh di belakang antrian. Namun dia merasa bahwasannya dia tuh tidak merasa di belakang dan tidak mengambil antrian atau menyerobot antrian. Padahal dari kita lihat di belakang sini tuh ada orang-orang yang sedang berbaris. Nah, jadi di video itu tuh dia tuh menyerobot antrian dan menyerobot antrian dan di mana si dosen ini ya ditegurlah, ditegurlah oleh salah satu karyawan daripada retail tersebut. Nah, ketika ditegur, si dosen ini mungkin tidak terima bahwasannya dia tuh merasa benar. Dia merasa bahwasannya saya itu tidak menyerobot antrian. Saya itu sesuai kok dengan dan juga sesuai dengan standarnya lah, sesuai dengan aturannya. Namun kata pegawai eh, retail tersebut, bahwasannya Bapak itu tidak sesuai antrian gitu. Bapak itu menyerobot antrian. Mungkin karena tidak terima dari perkataan si pegawai retail ini, ya, jadi dia itu timbullah emosi, timbullah rasa apa emosionalnya dari si dosen tersebut, lalu dia meludahi kasir tersebut. Pada saat diludahi juga si karyawan ini tetap menjalankan tugasnya. Namun pada saat dia meludahi ini dia terekam CCTV. Nah, jadi mungkin dia tidak sangka atau ya tidak
duga juga ya karena dia terekam CCTV gitu, dia nggak tahu mungkin. Nah, jadi itu ya, eh, gambaran ilustrasinya tuh seperti itu. Dia tuh awalnya datang, harusnya dia menunggu antrian sesuai dengan pada eh, standarnya, namun dia menyerobot antrian melewati yang samping. Jadi dia menganggap, oh saya tidak melewati antrian, tetapi dia melewati menyerobot antrian. Nah, standar perusahaan atau retail ini sudah bagus untuk mengingatkan, namun si dosennya mungkin kayak karena ada yang kosong mungkin kata dia ya, tapi sebenarnya itu masih ada tuh, di situ ada Gojek juga sih sedang bertransaksi di situ. Ada Gojek sedang bertransaksi, namun dia merasa saya tidak menyerobot antrian gitu kan. Jadi di dalam konteks budaya organisasi juga ya, setiap individu yang tergabung dalam sebuah organisasi, terutama institusi pendidikan tinggi, secara tidak langsung membawa yang namanya identitas. Lanjut, di dalam sebuah organisasi, kita penting untuk mengenal daripada beberapa prinsip-prinsip dalam organisasi ini tersebut. Yang pertama, pasti kita melihat nilai dan budaya organisasi dalam institusi pendidikan tinggi. Yang pertama, ada identitas. Identitas ini yang pasti kita eh, membawa atau menjunjung tinggi eh, kita dan juga institusi atau perguruan tinggi yang kita naungi. Yang kedua ada nilai, yang ketiga ada norma, dan yang keempat ada citra organisasi. Di mana ketika kita berorganisasi atau kita bernaung di dalam suatu perguruan tinggi atau kita mengajar di sebuah perguruan tinggi, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada kaitannya di mana dengan kita eh, bernaung di suatu sebuah organisasi organisasi. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari juga ya, kita pasti selalu membawa yang namanya identitas. Kenapa sih kita membawa identitas? Nah, di situ kita pasti ketika melakukan suatu kegiatan, melakukan sebuah apapun itu, seperti yang dicontohkan dalam studi kasus itu yang melakukan sebuah transaksi, pasti kita membawa suatu yang namanya identitas. Nah, identitas kita ini kenapa bisa dikenali? Nah, kenalinya itu kita dari mengenai atau melihat CCTV dari video tersebut. Yang kedua ada nilai. Nilai ini dalam suatu organisasi ini sangat menekankan sebuah eh, peranan ataupun juga eh, sebuah etika-etika yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi nilai ini nilai ini sangat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dimana eh, pastilah dalam suatu institusi pendidikan tinggi ini menjunjung sekali nilai-nilai eh, yang namanya agama karena dia termasuk dosen Universitas Islam, ya, ya kan? Islam pasti menjunjung tinggi yang namanya agama ataupun suatu kepercayaan. Yang ketiga ada norma. Norma ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita juga sangatlah penting. Yang dimana ketika kita berperilaku tidak baik atau kita berperilaku tidak sesuai dengan norma yang ada, yang sudah ditentukan dalam suatu organisasi ini sangat bertentangan. Dan juga bisa saja dapat merusak ataupun merugikan nama institusi atau perguruan tinggi tersebut kalau kita tidak mengikuti norma-norma atau aturan yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Keempat ada citra organisasi. Jadi citra organisasi ini sangat mencerminkan di mana eh, di dalam konteks video tersebut kan atau di dalam ilustrasi tersebut, eh, beliau ini adalah seorang dosen yang mengajar di Universitas Islam. Nah, jadi ini ada kaitannya bagaimana citra organisasi ini juga bisa terbentuk atau bisa dikenal oleh masyarakat. Bisa dilihat dari dosennya ini. Jadi
eh, citra organisasi juga sangat berpengaruh ya untuk menilai atau memperhatikan suatu orang dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi, seorang dosen bukan hanya individu biasa, tetapi juga figur-figur akademik yang mempresentasikan nilai intelektual, etika, dan moral yang dijunjung oleh institusi tempatnya bernaung. Oleh karena itu, perilaku seorang dosen di ruang publik sering kali dipersepsikan sebagai refleksi dari budaya organisasi kampusnya. Jadi maksudnya ini ya refleksi itu artinya eh, ketika si dosen berada di luar kampus, dia akan menunjukkan bahwasannya dia menerapkan nilai dan juga budaya organisasi dari kampusnya. Nah, kalau memberikan contoh yang baik itu sangat berpengaruh untuk citra organisasinya. Begitupun sebaliknya. Jadi, kasus dosen UM Al-Ghazali ini dengan kasus Soilan menunjukkan adanya benturan antara nilai profesionalisme, etika sosial, dan kontrol emosi dalam situasi pelayanan publik. Jadi, benturan antara nilai profesionalisme. Jadi, kalau dilihat dari ilustrasi atau gambaran tersebut ya, eh, kurang profesional dari si pihak dosennya. Nah, itu kan ada juga yang mengkritik, ada juga yang memberikan tanggapan kan. Kita bahas profesionalisme. Mungkin untuk sebagian dosen ya, sebagian untuk pengajar di perguruan tinggi itu sangat menjunjung nilai profesionalisme. Kenapa? Karena kalau tidak menjunjung itu pun mungkin saja dia tidak disebut sebagai orang yang bisa diikuti atau bisa di bisa di eh, apa ikuti ajarannya gitu atau bisa sebagai contoh lah ya. Jadi kalau dilihat dari profesionalismenya jadi kurang profesionalisme karena nah itu terus ada juga etika sosial. Jadi etika sosial juga kan ketika kita berada di ruang publik etika sosial kita itu sangatlah penting. Kenapa? Karena kita tidak saja berhubungan antara satu dengan orang lain, kan? Bisa jadi satu dengan orang banyak. Jadi itulah yang harus sebenarnya diterapkan di dalam uh, nilai profesionalisme. Jadi kita bisa memilah-memilih atau kita bisa memberikan suatu contoh yang baik di dalam ruang publik. Dan yang ketiga adalah kontrol emosi. Nah, di sini mungkin ya dari si dosennya juga di dalam ilustrasi tersebut dia menjelaskan bahwasannya emosi saya sudah tidak bisa dikontrol, jadi saya melakukan atau melakukan tindakan yang mungkin nggak wajar, ya kan? Yang namanya meludah di depan orang atau kepada orang itu suatu kurang baik atau nggak punya etika lah kita bilang. Nah, padahal kan aslinya kan ini kan adalah dosen, ya kan? Yang kita tahu Islam, dosen Universitas Islam. Nah, di situ banyaklah asumsi-asumsi yang sangat berbenturan atau berbeda-beda. Kenapa? Kenapa ya? Jadi, dalam budaya organisasi yang kuat, individu biasanya dibekali dengan nilai-nilai seperti kesabaran, empati, komunikasi yang santun, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa. Harusnya ya. Nah, jadi etika-etika di sini juga ya, kita harus yang namanya seperti memiliki sifat kesabaran, empati, komunikasi yang santun. Nah, apakah ini sangat menunjukkan bahwasannya dosen ini seorang yang profesionalis, ya kan? Kalau profesionalis mungkin saja dia akan melakukan atau dia akan menerapkan etika ini tentang kesabaran, empati, dan juga komunikasi yang santun dan tidak senonoh, ya kan? Jadi, nah, terus ketika perilaku yang ditampilkan justru bertentangan nilai-nilai tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai
sejauh mana budaya organisasi telah diinternalisasi oleh anggota organisasi. Jadi, oh, organisasinya ini udah betul. Dia menerapkan identitasnya, dia menerapkan nilai-nilai, dia menerapkan norma-norma dan juga hukum dan juga aturan. Namun, yang membuat rusaknya juga kan orang atau bagian dari organisasi itu tersebut. Ya, jadi kasus dosen UM Al-Ghazali dengan kasir swalayan menunjukkan adanya benturan, ya kan? Maaf, saya lanjut. Nah, jadi di sisi kasir swalayan, peristiwa ini juga menggambarkan realitas budaya organisasi di sektor retail. Kasir juga merupakan bagian dari organisasi yang menekankan standar pelayanan, kepatuhan pada prosedur operasional, serta keterbiasaan wewenang. Nah, nilai dan juga budaya organisasi di sisi karyawan sektor retail. Retail. Yang pertama dia menekankan standar pelayanan. Yang kedua ada kepatuhan pada prosedur operasional. Yang ketiga keterbatasan wewenang. Jadi di sektor retail ini yang pertama dia menekankan standar pelayanan. Mungkin pelayanannya atau eh, layanannya juga sudah betul dan juga dia sudah menerapkan standarnya. Jadi harusnya emang yang ngantri, namun si dosen ini atau si orang ini tidak ngantri sesuai tidak sesuai pada standar pelayanannya. Nah, lalu kan dia memberikan argumen, dia menyampaikan pendapatnya bahwasannya Bapak harus ngantri, namun si dosen ini malah tidak mengantri. Dia sudah sesuai kepatuhan pada prosedur operasional, yang dimana eh, harus mengikuti standarnya, harus mengikuti eh, antrian gitu, ya kan. Yang ketiga, dia keterbatasan wewenang karena mungkin dia hanya seorang karyawan, ya mungkin dia hanya menjelaskan beberapa aturannya gitu kan, tidak sampai kayak eh ya udah jangan berbelanja di sini gitu kan, ya juga keterbatasan wewenang. Jadi di dalam banyak organisasi retail, karyawan lini sering berada dalam posisi rentan karena harus menghadapi tekanan dari konsumen sekaligus tuntutan perusahaan. Budaya organisasi yang kurang melindungi karyawan dapat menyebabkan mereka menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik dengan pelanggan. Apalagi jika pelanggan tersebut memiliki status sosial tertentu. Nah, inilah yang menjadikan beberapa kasus mengenai eh, apa karyawan retail ini, ya kan? Konflik ini menjadi semakin kompleks ketika status sosial dan profesi salah satu pihak mempengaruhi cara publik menilai peristiwa tersebut. Jadi ada dua yang kita bisa lihat antara status sosial dan juga profesi. Nah, inilah. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih cukup hierarki, profesi dosen sering diposisikan sebagai figur figur yang dihormati. Namun, di era keterbukaan informasi di media sosial, status sosial tidak lagi menjadi pembenaran atas perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran budaya masyarakat yang menuju nilai kesetaraan di mana setiap individu dipandang setara di ruang publik. Jika dikaitkan dengan budaya organisasi perguruan tinggi, kasus ini menimbulkan refleksi penting mengenai peran institusi dalam membentuk karakter dan juga etika tenaga pendidiknya. Budaya organisasi yang ideal tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Perguruan tinggi seharusnya menjadi teladan dalam membangun budaya dialog, toleransi, dan juga penyelesaian konflik secara bermartabat. Harusnya. Jauh lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan pentingnya konsistensi antara nilai yang diajarkan dengan nilai yang dipraktikkan. Jika sebuah institusi mengajarkan nilai
moral, agama, dan etika, maka perilaku para anggotanya di ruang publik akan selalu menjadi sorotan. Ketidaksesuaian antara nilai, ideal, dan juga perilaku nyata adalah merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Inilah yang disebut sebagai kegagalan budaya organisasi dalam membentuk perilaku anggotanya secara menyeluruh. Jadi, eh, ini memang sangatlah kita harus garis bawahi ya. Jadi, apa sih kaitannya dengan budaya organisasi? Ya kan, dari perspektif budaya organisasi, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan hanya sebagai individu yang terlibat, tapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Organisasi perlu melakukan refleksi internal mengenai bagaimana nilai-nilai organisasi disosialisasikan, bagaimana keteladanan pemimpin ditunjukkan, serta bagaimana mekanisme pengendalian perilaku anggota dijalankan. Tanpa budaya organisasi yang kuat dan konsisten, individu cenderung bertindak berdasarkan emosi pribadi, bukan dari nilai kolektif. Jadi, eh, j- di dalam budaya organisasi ya, harusnya kita memberikan aturan dan juga moral. Namun, pada kenyataannya, di dalam suatu kita bermasyarakat atau di ruang publik, banyak sekali sekarang yang melanggar aturan atau norma tersebut. Jadi, kesimpulannya, kasus dosen UM Al-Ghazali dengan kasir swalayan mengajarkan bahwa budaya organisasi bukan hanya sekedar slogan atau visi misi yang tertulis di dinding, melainkan nilai hidup yang harus tercermin dalam setiap perilaku anggota organisasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap individu adalah duta budaya organisasinya, dan setiap tindakan kecil di ruang publik dapat membawa dampak besar terhadap citra organisasi. Nah, disclaimer, sekarang nyatanya katanya dosen UM ini sudah dipecat dari eh, kampus dia bernaung, di beritanya seperti itu. Dan si karyawan akan melaporkan ini kepada pihak hukum dan menjalani sesuai ketentuan hukum karena mungkin merasa dirugikan. Nah, untuk yang sekarang ini, kenapa sih sekarang sering sekali, cepat sekali viral, cepat sekali masyarakat langsung memberikan argumen sekarang? Karena adanya teknologi. Teknologi yang cepat berkembangnya seperti aplikasi yang digunakan seperti TikTok, Facebook, maupun di Instagram, maupun YouTube, ini cepat sekali eh, melesatnya, cepat sekali berdampak bagi citra organisasi. Nah, eh, satu sisi di dalam organisasinya bisa dicap baik, dan di satu sisi dicap buruk. Nah, inilah yang dapat memberikan citra organisasi kita, memberikan gambaran baik buruknya organisasi kita di ruang publik. Jadi, eh, kita harusnya pandai-pandai menggunakan, eh, pandai-pandai menerapkan budaya organisasi di dalam ruang publik. Di mana karena sekarang ini ya sesuatu hal yang kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Karena viral, karena orang-orang tahu, karena orang-orang bisa menilai. Nah, jadi cepat sekali dibandingkan zaman dulu sebelum adanya teknologi. Di dalam dulu belum adanya teknologi, mungkin hal-hal seperti ini tuh ya hanya sekedar dan cepat reda. Namun ketika sudah adanya teknologi, menjadi viral, menjadi cepat, dan juga menjadi bisa berdampak bagi suatu institusi tersebut. Nah, itulah yang bisa menekankan bagaimana ketika kita sudah melihat bahwasannya si institusi ini baik, ataupun di dalam suatu
orang-orang people-nya juga menerapkan budayanya, maka ini institusi yang terbaik. Namun sebaliknya, jika kalau sudah terlihat, wah ini ternyata seperti ini dosen pengajarnya, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana nanti muridnya, bagaimana nanti mahasiswanya, ya kan? Karena dari si dosen ini sangatlah berdampak pada mahasiswanya, mahasiswa yang diajar terutama ya. Nah, untuk retailnya juga ini sudah dia sudah bagus dan dia juga akan membawa ke jalur hukum karena di dalam video ya, atau di dalam gambaran tersebut dia tidak melawan dan juga dia tetap melaksanakan tugasnya melayani dan melakukan transaksi. Nah, jadi ini sudah bagus terhadap nilai perilaku atau nilai budaya yang ada di retail. Dan mungkin evaluasinya terhadap si orangnya. Karena mungkin di dalam suatu organisasinya pasti sudah menekankan yang namanya nilai budaya, etika, dan juga pasti ada eh, pelanggaran. Ketika ada pelanggaran, pasti ada hukuman yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Nah, makanya dosen itu menyesali, katanya. Sudah 30 tahun mengajar, sudah beberapa mahasiswa yang diluluskan, karirnya semua eh, apa namanya? Semua perjuangannya itu atau karirnya juga kata dia merasa sia-sia dalam waktu 1 detik. Dalam 1 detik itu yang ketika dia meludah. Nah, itu semuanya hancur katanya. Hancur semua karirnya. Ya itulah, meskipun kita sudah berada di sebagai pengajar, sebagai eh, tim yang bisa memberikan mahasiswa itu arahan. Nah, di luar kita pun harus bersosialisasi. Kita harus menerapkan budaya yang sama yang kita terapkan di lingkungan perguruan tinggi, yang harus kita terapkan juga di ruang publik. Harusnya eh, sebagai dosen ya kita harus benar-benar menerapkan itu harusnya. Tidak senonoh, tidak serta-merta meluapkan selalu emosi kita di dalam bersosial atau di ruang publik. Karena yaitu, balik lagi, sekarang publik cepat sekali menerima informasi dan cepat viral. Ya itulah, jadi untuk sebuah gambarannya atau sebuah ilustrasi videonya yang saya buat untuk mengenai kasus dosen UUM Al-Ghazali di Makassar ini. Jadi untuk sarannya adalah kita harus menerapkan budaya organisasi di mana kita berada. Mau kita sebagai mahasiswa, mau kita sebagai masyarakat, mau kita seorang pekerja, itu kita harus menerapkan yang namanya budaya organisasi. Yang dimana kenapa sih kita harus menerapkan itu? Karena itu akan berdampak, karena itu akan berimpact kepada kita dan juga instalasi atau institusi yang kita bernaung. Atau di perusahaan, kita juga akan eh, melihat citra, membawa citra perusahaan kita dimanapun kita berada, ya kan? Nah, jadi seperti itulah sarannya untuk harus menerapkan budaya organisasi dimanapun, di ruang publik, di masyarakat. Kenapa? Karena publik cepat sekali berkembangnya sekarang melalui apa? Internet yang dipublis di media-media sosial. Jadi seperti itu saja video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Pak Halipi yang sudah memberikan saya atau memberikan kesempatan untuk saya membuat video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.